atau lebih mengenal lagi NCB ya. NCP ada listrik atau tidaknya kita lihat. Ini penghubung singkat dimana kita akan mengetahui bahwa NCB tersebut memiliki arus listrik atau tidak. Dia tatkala terjadi konslet, dia akan turun sendiri ya ke bawah ini. Kita akan mengetahui atau mengetes bagaimana listrik ada atau tidak ada di. Terima kasih teman-teman telah kembali melihat video tayangan kali ini ya di Bijaksana Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih mekanik dan apa sih elektrik dan berapa sih penghasilannya. Nah, itu sensitif ya kalau kita membahas penghasilan selari ataupun gaji ya teman-teman. Kita juga ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman kita. Terima kasih sudah merespon channel kita ya. Ini diantara pertanyaan dari teman-teman ya. Dari Arsah Al-Kawasi dan dari Diko Engler ya. Terima kasih respon teman-teman terhadap channel kita ya. Kita akan bahas itu semua dari pertanyaan dari teman-teman ya. Kita akan bahasnya dulu ya tentang mekanik ya. Mekanik salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan mesin-mesin ataupun mekanikal ataupun ilmu yang bergerak ya. Dan juga untuk elektrik yaitu berhubungan langsung dengan kelistrikan ya. Elektrikal judulnya juga. Nah, dari segi keilmuan mekanik kita dari pendidikan formal bisa untuk jenjang SMK sederajat. Biasanya mekanik bisa dengan jurusan SMK, jurusan teknik mesin ataupun jurusan teknik otomotif ataupun sekarang disebutnya TKR ya, teknik kendaraan ringan ya. Kalau dulu istilahnya otomotif. Nah, kalau untuk elektrik biasanya untuk SMK sederajat biasanya teknik kelistrikan ada khusus ya. Nah, untuk tingkat jenjang S1 atau Starta 1 ya bisa sama juga untuk S1 jurusan teknik mesin dan jurusan untuk kelistrikan ada jurusan teknik kelistrikan ya. Jadi sangat berbeda walaupun satu fakultas ya, fakultas teknik tetapi beda jurusan teknik mesin, jurusan teknik listrik ataupun jurusan teknik elektro ya teman-teman. Pahami dulu ya secara formal kependidikannya ataupun jurusannya. Jadi sudah berbeda ya, walaupun satu rumpun tetapi beda jurusan ya. Itu pahami dulu secara jenjang pendidikan ya teman-teman. Berikutnya ada pertanyaan, bisa nggak masuk mekanik ataupun masuk elektrik dari saya lulusan SMA, lulusan sanawiyah ataupun saya lulusan SMP? Ada sampai pertanyaan demikian. Jawabannya kasih tahu nggak ya? Jawabannya tentu bisa ya teman-teman. Tergantung perusahaan, tergantung instansi, tergantung PT, tergantung CP, tergantung juga kerjaannya ya teman-teman. Karena banyak pekerjaan yang tidak memandang ijazah, yang penting skill. Nah, itu ya pahami. Ada juga teman-teman bisa ambil contohnya untuk jenjang pendidikan bisa ngambil juga
persamaan bagi teman-teman yang jurusan dari SMP maupun sanawiyah, bisa mengambil paket persamaan, paket C atau paket B ya. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman dalam hal ini. Jadi teman-teman tetap semangat, raihlah cita-cita teman-teman setinggi langit, karena hidup itu perjuangan yang perlu kita perjuangkan ya teman-teman. Ya, berikutnya kita bahas penghasilan ya teman-teman. Ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Berapa sih penghasilan dari seorang mekanik, seorang elektrikal kan gitu ya. Perlu saya perjelas bahwa yang namanya salari, gaji itu dilihat daripada tunjangan daerah ya, ataupun otonomi daerah ya. Ada tergantung juga tunjangan dari perusahaan dan berbagai tunjangan selain daripada kesehatan ya, kematian. Ada beberapa tunjangan ya, tunjangan penginapan, tunjangan buat keluarga ataupun UMK ya. Nah, jadi lebih spesifik lagi, jadi lihat dulu. Jadi teman-teman jangan beranggapan saya memiliki skill, saya memiliki jasa, tidak jaminan hal itu teman-teman bisa meraih gaji besar. Lihat dulu perusahaan apa yang akan kalian teman-teman ya. Jadi selain skill, punya ijazah, punya sertifikat pelatihan, tidak jaminan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu perusahaan apa yang akan teman-teman kalian gabung ya, itu catatannya. Karena gaji itu sensitif ya untuk nominal. Untuk mekanik itu bisa tembus di angka 1 digit ataupun 2 digit, 3 digit bisa ya teman-teman. Ya, ini berikut contoh-contoh video pengerjaan ya. Selain punya pendidikan, selain punya skill dan pun punya sertifikat tentang mekanikal, ini tembus di angka 2 digit ya teman-teman. Pagi-pagi perbaikan loader ya teman-teman, karena musim hujan jadi harus ada perbaikan loader diantaranya. Kita ada pengerjaan spakbor ya, spakbor untuk unit Hawo ya, diantaranya ini untuk belakang ya. Kita akan buat ini nanti ya, pantau terus ya channel kita. Akan motong plat ini ya, nanti untuk ini ya kita potong untuk pembuatan spakbor Hawo ya. Plat kita rubah ya, dari panjang tadinya jadi pendek ya. Kita jadi tidak menggunakan plat tengah diantaranya, kita potong ya. Kebetulan kita ada cuma untuk pemotongan kita menggunakan plastik ya. Nah, coba lihat teman-teman, lihat ya cara pemotongan menggunakan plastik. Kebetulan untuk kelas oksigen kita tidak ada, kita jadi menggunakan plastik ya teman-teman. Pantau terus ya channel kita. Oh, ganti.
demikian ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari jati dirinya untuk menjadi seorang mekanik, elektrik, ataupun apapun jenis pekerjaan teman-teman. Nikmati, syukuri, karena pekerjaan yang kalian nikmati, syukuri akan mengakibatkan nikmat yang tak terhingga ya teman-teman.